Shalom, selamat malam jemaat sekalian. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita dapat melaksanakan persekutuan doa kembali di rumah kita masing-masing untuk berdoa bersama. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, kita mau buka persekutuan kita malam hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berdoa bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan persekutuan doa pada malam hari ini ya Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami Yesus. Dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, untuk itu marilah kita menaikkan satu pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau mengucap syukur buat semua yang udah Tuhan kasih. Yaitu untuk kesehatan, keluarga, apapun yang Tuhan sudah beri, marilah kita syukuri. Karena kita dapat itu bukan karena kita layak, melainkan karena Dia baik. Dan Dia begitu mengasihi kita, mari kita mau menaikkan ucapan syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita mau berdoa untuk setiap pergumulan, orang-orang yang kita kenal atau yang kita tahu. Mungkin mereka ada sharing masalah sama kita, pokoknya siapapun yang kita ingat, boleh kita doakan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang kami doakan ya Tuhan, biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh semakin rindu Tuhan untuk berada dekat dengan hadirat-Mu Yesus. Biar itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Amin. Kita mau untuk selalu rindu berada dalam hadirat-Nya dan menikmati kasih anugerah Tuhan. Dan untuk pokok doa yang ketiga, kita tahu bahwa kalau pandemi ini masih berlanjut, jadi kita mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19 ini, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Dan juga untuk orang-orang yang rentan terkena COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga mau melindungi mereka supaya mereka sehat selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Beri mereka kekuatan ya Tuhan untuk bertahan dalam situasi ini Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka secara sempurna ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang rentan terkena atau terinfeksi penyakit ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu melindungi mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi untuk orang-orang tua, tenaga medis, dan juga
orang-orang yang mungkin menderita penyakit kronis Tuhan, sehingga imun mereka lemah dan memungkinkan mereka untuk lebih mudah terkena penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka semua Tuhan. Dan juga untuk orang-orang yang harus terpaksa berada di luar, mungkin karena pekerjaan atau keadaan, kiranya Engkau juga Tuhan melindungi mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan halaukan dari penyakit ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan juga untuk pokok doa yang keempat, kita juga mau berdoa untuk sesama orang Kristen dimanapun mereka berada, kiranya mereka boleh tetap berpegang teguh di dalam imannya. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang-orang Kristen dimanapun Tuhan, lingkungan mereka, komunitas mereka, dan kota mereka Tuhan. Kiranya Engkau tetap menolong mereka Tuhan, supaya di tengah masalah dan pandemi ini Tuhan, iman mereka boleh tetap teguh kepadamu ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan, supaya api Roh Kudus-Mu itu Tuhan terus membakar mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus senantiasa untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, dan juga untuk mencintai ya Tuhan Engkau lebih lagi Bapa. Dan juga mereka boleh punya keberanian Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu ya Kristus, sehingga nama-Mu ya Tuhan boleh dipermuliakan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau baik Tuhan, dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan syarik firman yang akan dibawakan oleh penginjil Nesa. Kita mau naikkan satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Supaya dalam masa-masa seperti ini, kita boleh tetap senantiasa kepada Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur jika sampai hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa makasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena di dalam kesempatan ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sama-sama juga kami akan belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami di dalam Yohanes 10 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kelembutan hati, Tuhan berikan kami konsentrasi dan fokus sehingga kami bisa sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh mengerti maksud dari perkataan Yesus untuk kami semua ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang berbicara dan yang mendengar dimanapun kami berada. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, di handphone saya ada sebuah game yang agak sulit untuk dimainkan menurut saya. Karena kita harus berlomba untuk mendapatkan ranking 1 di dalam waktu yang hanya dikasih 2x24 jam. Jadi selama 2x24 jam atau selama 2 hari itu kita harus bisa mendapatkan skor tertinggi, mengalahkan semua pemain-pemain lainnya. Dan setelah 2 hari nanti rankingnya akan di-reset kembali. Jadi kita harus memulai lagi berjuang dari awal. Nah masalahnya untuk bisa mendapatkan skor tinggi itu Bapak Ibu, kita perlu punya banyak nyawa. Orang yang nyawanya sedikit akan jauh lebih susah untuk bisa naik ranking. Nah saya hampir nggak pernah Bapak Ibu untuk dapat juara 1 karena memang susah sekali dan jarang main juga gitu. Jadi akhirnya saya nggak pernah menang-menang. Untuk kumpulin skor, tahu-tahu udah 2x24 jam. Akhirnya sudah lewat, gagal dan harus mengulang lagi dari awal. Tapi suatu kali, sekali-sekalinya saya pernah menduduki juara 1 Bapak Ibu. Dan saya terkaget-kaget karena ternyata ketika kita juara 1, hadiahnya itu kita dapat nyawa yang banyak. Mendapatkan nyawa yang banyak. Jadi saya di situ heran. Karena yang membutuhkan nyawa itu adalah orang-orang yang gak naik-naik rankingnya, ya kan? Yang membutuhkan nyawa justru adalah orang-orang yang rankingnya kecil terus gitu. Tetapi kenapa justru yang juara 1 ini dapat nyawa begitu banyak? Sehingga kesempatan mereka untuk menang lagi tentu lebih besar daripada yang rankingnya kecil-kecil. Nah tetapi memang itulah konsep dunia kita Bapak Ibu. Dunia kita mengajarkan, jangankan bicara tentang games, tetapi kalau kita melihat kenyataan hidup hari ini, siapa yang hebat dia yang akan dapat keuntungan. Siapa yang kuat dia akan semakin kuat. Siapa yang punya banyak uang dia akan bisa memiliki segalanya. Tetapi orang yang tidak punya uang, begitu dia mau membuka usaha, maka sulitnya minta ampun karena dia nggak punya modal. Maka dia harus nabung sekian waktu, mungkin harus pinjam sana sini untuk bisa mencukupi modalnya dan dia bisa membuka usahanya itu. Tetapi ketika dia mulai membuka usaha, sulit juga karena harus promosi supaya usahanya laku. Maka untuk mempromosikan dagangan pun dia butuh modal, butuh uang. Apalagi di zaman sekarang lebih gampang kita endorse ke artis-artis atau di sosial media, butuh uang untuk bisa mempromosikan barang-barangnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memang sudah punya uang, berbeda dengan orang-orang kaya. Tinggal lihat aja ruko yang kosong mana, bisa langsung beli ruko itu, bisa langsung sewa ruko itu. Langsung bisa membuka usaha dia. Dan promosi pun juga tidak usah khawatir, karena uangnya banyak. Jadi endorse para artis gampang bagi mereka yang memiliki uang. Jadi dengan konsep dunia seperti ini wajar banget ketika kita manusia nggak bisa mikirin hal lain kecuali mikirin diri sendiri. Nggak bisa mikirin hal lain kecuali mikirin bagaimana aku bisa dapatkan keuntungan. Boro-boro kita mau mikirin bantu orang lain karena yang utama adalah bagaimana daganganku bisa laku. Buat yang udah punya uang pun akan berpikir gimana supaya aku bisa terus memajukan usahaku. Gimana supaya aku semakin mendapatkan keuntungan besar dan akhirnya aku akan terus berada di ranking pertama itu. Itulah konsep yang dunia ajarkan kepada kita pada hari-hari ini ya Bapak Ibu. Tetapi kita yang sudah lama menjadi Kristen, kita pasti mengerti bahwa gaya hidup orang Kristen tidak seperti itu. Jadi hari ini sama-sama kita mau merefresh kembali, harusnya bagaimana orang Kristen menghidupi hidupnya. Kita belajar dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, biasanya ketika kita membaca perikop ini, kita suka bingung dengan perkataan Yesus. Di ayat 1-10, Yesus menyebut dirinya sebagai akulah pintu. Perhatikan di bagian ini Bapak Ibu, karena Yesus itu identik dengan gembala. Karena memang di Alkitab kita bisa menemukan beberapa kali Alkitab menggambarkan Yesus sebagai seorang gembala. Maka kalau kita baca teks ini, kita bingung. Kok Yesus bilang Yesus adalah pintu, tapi dikatakan juga ada gembala yang masuk ke pintu itu. Jadi masa Yesus masuk ke dalam Yesus gitu. Jadi kita bingung. Nah, jadi gimana supaya kita bisa mengerti bagian ini Bapak Ibu? Untuk memahaminya, kita perlu mengerti bahwa di ayat 1-10, Yesus sedang menggambarkan dirinya sebagai sebuah pintu. Sedangkan di ayat 11 ke atas, barulah ia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Nah, jadi sebenarnya ini adalah dua metafor yang berbeda, yang ketika membacanya jangan dicampur aduk. Hari ini kita fokus hanya belajar pada ayat 1-10 di mana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu. Nah, di ayat-ayat pertama, kalau misalnya kita baca kembali Bapak Ibu, Yesus menjelaskan bahwa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, dia dengan cara memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Sedangkan yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, di sini Yesus memperkenalkan diri sekali lagi sebagai pintu, tetapi waktu dikatakan gembala, yang dimaksud di dalam perikop ini, maksudnya adalah orang yang masuk melalui pintu Kristus itu. Jadi yang dikatakan gembala di sini bukan Yesus. Bukan juga jangan berpikir gembala gereja seperti hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Tetapi semua orang yang masuk melalui pintu Kristus itu adalah gembala. Jadi pengertian gembala dalam perikop ini, kalau kita, semua orang Kristen nih, kita bertobat, masuk ke dalam pintu Kristus, kita semua disebut gembala. Dan yang tidak masuk pintu Kristus, yang berarti dia manjat tembok, itu adalah pencuri dan perampok. Jadi di sini pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Yang masuk adalah gembala, yang tidak masuk adalah perampok. Jadi pas baca teks ini kita jangan berandai-andai gimana kalau nanti ada gembala tapi nggak mau masuk pintu gitu. Nggak ada gitu, karena ceritanya nggak kayak gitu. Pilihannya cuma dua, yang masuk melalui pintu adalah gembala, yang tidak masuk itu adalah perampok. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Yesus memakai perumpamaan pintu? Bapak Ibu, kita sering membaca Yesus memang suka pakai istilah-istilah dan memang Yesus itu sering menggunakan istilah sehari-hari untuk menggambarkan siapa dirinya. Akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah jalan, termasuk pintu ini. Jadi ini adalah hal-hal yang kita temui sehari-hari. Tetapi bukan cuma istilah sehari-hari saja, karena hal ini juga merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Kita ini perlu rumah sebagai tempat perlindungan kita. Di luaran sana, di luar rumah itu begitu mengerikan, tetapi di dalam rumah kita akan merasakan aman. Dan untuk bisa masuk ke dalam rumah, kita membutuhkan pintu. Pintu itulah yang bisa membawa kita masuk ke dalam rumah. Pintu membawa seseorang yang dari luar masuk ke dalam. Begitu juga dengan Yesus yang membawa kita, orang-orang yang di luar keselamatan, masuk ke dalam keselamatan. Maka untuk bisa masuk ke dalam keselamatan hanya bisa melalui Yesus. Yesus mengatakan akulah pintu, berarti akses keluar masuk bertemu dengan Bapa itu hanya melalui Dia.
Di sini kita mengerti bahwa Yesus sedang memproklamirkan siapa dirinya. Bahwa dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kita ingat di saat-saat itu orang-orang menolak Yesus sebagai Allah. Maka mereka menuduh Yesus sebagai nabi palsu. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus di sini menunjukkan siapa dirinya. Dan jika ada orang yang menolak dia, maka orang itu tidak bisa menghadap Bapa. Nggak bisa menuju kepada Bapa. Ini adalah pengajaran yang sangat penting di dalam landasan kekristenan kita, Bapak Ibu. Jadi melalui teks ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus itu satu-satunya pintu menuju kepada Bapa. Yesus satu-satunya cara untuk kita memperoleh keselamatan. Banyak pintu-pintu yang ditawarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi hanya Yesus satu-satunya pintu menuju kepada Bapa. Nah, kalau sudah kita mengerti arti dari pintu ini, Bapak Ibu, maka kita baru bisa mengerti nih, apa sih, siapa itu gembala dan siapa itu pencuri yang dimaksud. Pencuri yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hidupnya tidak mau memikirkan, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang pencuri ini adalah orang-orang yang hidupnya cuma tentang aku, dan aku. Mungkin nggak dia pergi ke gereja? Mungkin. Dia mungkin datang kepada Tuhan, tetapi sebenarnya motivasinya itu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan karena dia mengasihi Tuhan. Begitu juga hidupnya terhadap sesama. Yang dipikirkan adalah bagaimana aku bisa mendapatkan untung ketika aku berelasi dengan dia. Dia nggak mau, orang ini tidak mau berkorban demi orang lain. Tapi kalau orang lain berkorban demi dia senang. Karena dia saking dia tidak mau hidup susah, maka dia rela injak-injak orang lain supaya dia berdiri paling atas. Hidup seorang pencuri selalu menghancurkan dan juga merugikan orang lain. Ini adalah ciri-ciri pencuri ini. Nah, orang-orang sebelum kenal Yesus, semua ini adalah pencuri dan perampok. Kita sebelum kenal Yesus, kita ini termasuk pencuri dan perampok, Bapak Ibu. Tapi jika kita telah mengenal Yesus, kita masuk ke dalam pintu Kristus itu, maka kita diubahkan. Dari yang tadinya kita seorang pencuri, kita diubahkan menjadi seorang gembala. Natur kita bukan lagi seorang yang memikirkan dirinya sendiri, melainkan kita diubahkan menjadi seorang gembala yang rela memberi hidupnya pada dombanya. Jadi penekanan di sini adalah kita yang masuk ke pintu Kristus adalah kita yang memiliki perubahan hidup. Dari seorang pencuri diubahkan menjadi seorang gembala. Nah, pertanyaan perubahan apa yang seharusnya terjadi di dalam diri kita begitu kita sudah masuk ke dalam pintu Kristus? Jelas kalau kita melihat dari teks ini, kita harusnya memiliki perubahan yang tadinya kita selfish, menjadi selfless. Manusia tanpa Kristus adalah orang-orang yang sangat selfish, sangat egois, mementingkan diri sendiri. Selalu mengutamakan dirinya sendiri, harus aku yang jadi nomor satu. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, maka seharusnya melalui firman Tuhan yang diajarkan terus-menerus kepada kita, maka terjadi perubahan di dalam hidup kita. Hidup kita yang tadinya selfish, kini berubah menjadi Kristus. Satu-satunya yang ada di dalam hidup kita, yang menjadi pusat hidup kita adalah Kristus. Maka setiap yang kita kerjakan bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus. Dan perubahan yang signifikan ini seharusnya muncul di dalam kehidupan setiap orang percaya. Perubahan ini harusnya muncul di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Maka yang tadinya kita ini selfish, hidupnya penuh dengan aku. Kini kita jadi selfless. Hidupku bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus. Jadi nggak ada tuh Bapak Ibu ceritanya, kalau kita percaya Yesus, kita masuk ke pintu Yesus, tetapi ternyata kita masih pencuri. Nggak mungkin. Tadi udah saya mention bahwa pilihannya cuma dua. Yang masuk itu adalah gembala, yang nggak mau masuk, yang tidak masuk itu adalah pencuri. Jadi kalau kita dibebaskan dari dosa, masuk ke dalam pintu Kristus, kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Jadi perubahan kita tuh harus muncul gitu di dalam hidup kita. Perubahan kita terus bunyi di dalam kehidupan kita. Ini kekristenan yang asli Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, oh kok kelakuanku ternyata masih lebih mirip kepada pencuri dan perampok ya. Maka sebenarnya something is wrong. Sebenarnya ada yang salah. Perlu kita pertanyakan, jangan-jangan kita selama ini salah masuk pintu. Orang Kristen yang di dalam kehidupannya terus-menerus hanya memperhatikan dirinya sendiri, terus-menerus cuma putar-putar urusan dia dan keluarganya, dia bukan orang Kristen yang sejati. Tetapi dia adalah pencuri dan perampok. Maka kita jangan cuma senang dengar khotbah-khotbah yang bagus Bapak Ibu. Jangan cuma senang ngerti konsep kekristenan tapi kita nggak mau mengubah hidup kita. Jangan cuma ngerasa iya Yesus itu baik ya, Yesus itu keren ya, tapi kitanya nggak sendiri nggak mau
berubah menjadi seperti Kristus. Ada yang salah kalau belasan tahun bahkan puluhan tahun jadi Kristen, tapi kita nggak pernah berubah. Ada yang salah kalau kita cuma senang dengar konsep kekristenan, tetapi kita nggak mau jalanin. Ada yang salah kalau kita suka sama Kristus, tapi kitanya nggak mau jadi mirip Kristus. Karena Alkitab katakan kita ini harus jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar. Jadi di sini kita bisa lihat orang yang masuk pintu Kristus adalah orang yang berubah dari yang selfish menjadi selfless. Dari yang aku, sekarang Kristus. Nah sekarang kita balik lagi Bu, Bapak Ibu. Kita balik dulu membahas domba Bapak Ibu. Jadi di zaman itu, para gembala yang menjaga kawanan domba di padang gurun, itu mereka membuat satu shelter. Membuat satu kandang untuk tinggal sepanjang malam di tengah padang. Jadi shelter itu, kandang itu dibangun dari tumpukan tembok yang tinggi supaya binatang buas dan segala serigala-serigala itu tidak dapat melompati temboknya gitu. Jadi sehingga si domba-domba ini bisa istirahat dengan tenang di dalam shelter itu. Dan pintu keluar dari shelter itu, dari kandang itu cuma satu. Jadi tempat domba itu keluar masuk itu cuma satu pintunya. Dan shelter itu dipakai bareng-bareng sama beberapa gembala. Jadi banyak gembala yang punya banyak-banyak domba, mereka bisa gabungin domba-domba itu di dalam satu kandang itu, dalam satu shelter itu. Jadi misalkan saya seorang gembala mempunyai 20 ekor domba, maka saya akan masukin tuh 20-20-nya ke dalam satu kandang itu. Mungkin Ibu Anggra ini, Ibu Nini juga seorang gembala, punya 25 domba, maka dia pun akan memasukkan domba-dombanya di shelter yang sama, di kandang sama. Dan mungkin Bapak Michael juga adalah seorang gembala yang mungkin punya 10 atau 15 ekor domba. Bapak Michael juga akan memasukkan domba-dombanya itu ke dalam shelter yang sama. Jadi di dalam satu shelter itu punya banyak domba yang gembalanya itu berbeda-beda. Makanya kalau misalnya tadi kita lihat ada penjaga pintu dikatakan. Jadi di sini kemungkinan besar kandang itu luas sekali sampai bisa menampung banyak kumpulan domba. Dan si penjaga ini harus kenal siapa gembala yang menitipkan dombanya. Kalau dia tidak kenal, nggak boleh bukain. Kalau bukan gembala, nggak boleh masuk. Begitu. Nah, kan permasalahannya domba itu mirip semua ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya waktu saya mau ambil lagi 20 domba saya? Gimana caranya misahin antara domba-domba saya dengan domba-domba yang lain? Susah kan? Dan tidak mungkin saya tempel satu-satu stiker gitu kepada domba-domba saya. Gak mungkin kita tempel-tempelin stiker kayak ketika kita datang ke Lipo Mall baru-baru ini. Di minggu lalu saya pergi ke Lipo Mall Bapak Ibu, dan di sana ketika kita begitu masuk di tes suhu tubuh kita, kalau aman diberikan stiker I am cool katanya gitu. Tetapi tidak mungkin domba-domba itu juga ditempel-tempelin tuh stiker-stiker untuk tahu oh ini miliknya Nesa, ini miliknya Bapak Michael. Nggak mungkin kan, terlalu repot kalau misalnya semua domba harus di stikerin satu-satu. Maka caranya gimana untuk menggiring domba kita keluar? Caranya adalah sang gembala cukup bersuara. Maka waktu si gembala ini mau pergi memanggil domba-dombanya, mengajak keluar, gembala ini cukup bersuara. Dia bernyanyi atau berkata-kata, sehingga domba-domba itu yang mengenal suaranya akan ikutan keluar. Akan ikutan dia mengikuti suara itu. Nah sekali lagi seperti yang tadi sudah saya katakan di ilustrasi ini, jangan kita berandai-andai gimana kalau ada domba yang nakal ya. Sebenarnya itu domba saya tapi dia nakal, nggak mau dengar maka dia nggak mau keluar. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi di ayat 4 kalau Bapak Ibu baca, ayat 4 ini menggabungkan dua hal yang tidak terpisahkan. Yaitu antara mengenal suara dengan mengikut dia, itu nempel. Maka tidak mungkin ada domba yang mengenal suara gembalanya tapi bilang nanti dulu ya saya mau di sini aja. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada domba yang seperti itu. Karena pilihannya hanya dua. Tidak mengenal maka dia tidak akan mengikuti. Kalau dia mengenal suaranya pasti dia akan ikut. Karena domba-domba takut kalau ditinggal sendirian. Nah, berarti di sini kita bisa mengerti bahwa seorang gembala itu harus dikenal suaranya oleh dombanya. Mengenal suaranya maksudnya adalah relasi. Ada keterikatan, ada kedekatan antara gembala dengan domba. Kalau kita dikatakan sebagai gembala domba, berarti seharusnya suara kita itu dikenal oleh domba-domba kita. Artinya kita dikenal oleh teman kita, dikenal oleh keluarga kita sebagai orang yang menampilkan Kristus di hadapan mereka.
Kita dikenal oleh rekan kerja kita atau bawahan dan atasan kita sebagai orang yang selalu baik kepada semua orang, orang yang ramah, orang yang selalu mau menolong orang lain. Kita bukan dikenal karena kita adalah gembala yang kejam, tetapi kita dikenal sebagai seorang gembala penyayang yang bahkan mau rela memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Nah, perubahan yang seperti ini seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang punya relasi dengan kita, orang yang mengenal kita, dia akan melihat bahwa kita ini bukan cuma orang yang mikirin diri sendiri terus-menerus. Bukan orang yang cuma mikirin yang penting hidup gua enak, yang penting perut gua kenyang. Tetapi mereka yang mengenal kita, mereka lihat bahwa orang ini adalah orang yang peduli pada sesama. Orang ini adalah orang yang penuh dengan kasih. Yang bunyi di dalam hidup kita itu bukan aku tetapi Kristus. Nah, ini pelajaran pertama Bapak Ibu yang kita bisa ambil dari teks ini, bahwa pintu Kristus mengubahkan natur kita yang tadinya pencuri menjadi gembala, yang tadinya selfish menjadi selfless, sehingga dampaknya orang mengenal kita sebagai cerminan Kristus. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari dari teks ini, bahwa pintu Kristus bukan hanya membawa kita masuk, tapi juga ia mengutus kita keluar. Yesus mempersiapkan kita untuk mampu berhadapan dengan dunia yang gelap, demi memencarkan Kristus itu. Ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tetapi ada kalimat berikutnya, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah Bapak Ibu, dari tadi kita belajar bahwa Yesus itu pintu, maka kita masuk melalui pintu itu. Tetapi ternyata di ayat 9 Yesus bilang dia akan masuk dan keluar. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika menjadi gembala atau menjadi pengikut Yesus, kita bukan hanya masuk terus ngumpet aja di dalam. Tetapi kita juga menjadi gembala itu berarti kita harus berani keluar, mencari domba-domba yang masih tersesat. Kalau tadinya kita hidup di dalam gelap, sekarang sudah ditarik ke dalam terang, maka Yesus mengutus kita untuk kembali ke dalam gelap, agar kita bisa membawa terang itu. Maka hal ini menjadi penting Bapak Ibu. Kristus membawa kita masuk, tetapi nggak pernah berhenti hanya sampai masuk. Dia mengutus kita untuk keluar. Waktu keluar memang nggak enak Bapak Ibu. Ada serigala yang siap menyerang, ada kegelapan yang begitu mengerikan. Memang lebih enak tinggal di dalam, ramah terhadap sesama anak Tuhan, baik-baik aja jadi orang Kristen, pelayanan di gereja aktif pergi ke gereja, aktif pergi ke persekutuan. Tapi nggak perlulah hadapi orang-orang dunia yang kejam-kejam. Tapi jangan lupa ada domba-domba yang tersesat juga Bapak Ibu yang butuh kita tolong di luaran sana. Kita nggak akan bisa menolong mereka kalau kita cuma sibuk di dalam, tetapi kita harus keluar mencari mereka. Nah di sini saya menemukan ada janji Tuhan yang menjadi kabar baik dari perikop ini. Ayat 10 Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka pertanyaannya, apa itu kelimpahan? Kelimpahan seringkali secara cepat dikaitkan dengan materi. Tetapi kalau memang kita mau mengkaitkan kelimpahan itu dengan materi, maka khotbah saya dari awal itu udah gak ada artinya lagi. Khotbah saya yang dari awal itu udah gak nyambung sama pembahasan kita sekarang. Kalau kelimpahan dikaitkan dengan materi, artinya saya sedang ngajarin Bapak Ibu untuk menjadi seorang perampok, bukan seorang gembala. Kalau kelimpahan dikaitkan dengan materi, berarti artinya ikut Tuhan untuk dapatkan kelimpahan. Itu artinya kita masih jadi perampok Bapak Ibu. Kelimpahan di sini yang saya pelajari adalah kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang berlimpah. Yang berarti terus-menerus ada bagi kita. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak boleh hanya dikaitkan dengan kelimpahan materi. Tuhan bisa nggak kasih kita materi? Bisa banget. Tapi pemeliharaan Tuhan bukan hanya soal materi. Ketika kita sakit dan nggak sembuh-sembuh, bukan berarti Tuhan tidak memberikan pemeliharaan. Kita sakit-sakitan tapi masih bisa bersuka cita, sebenarnya artinya Tuhan pun memelihara iman kita. Kita hari ini kesulitan ekonomi, tapi sampai hari ini toh kita masih bisa makan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan tentang kita jadi kaya raya. Tetapi setiap hari di saat hidup susah pun, Tuhan berikan pemeliharaan yang gak habis-habisnya. Itulah yang dimaksud dengan kelimpahan. Jadi kita ngerti bahwa ikut Tuhan, maka ada jaminan penyertaan Tuhan yang gak pernah habis bagi kita.
Nah, Bapak Ibu, Yesus bilang bahwa ketika keluar kita akan bertemu dengan padang rumput. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun dunia gelap di luar sana, tetapi sekalipun kita harus menghadapi dunia itu, tetapi Tuhan menyiapkan padang rumput bagi kita. Ini adalah bukti pemeliharaannya. Berarti hidup di dalam kelimpahan artinya kita sadar pemeliharaan Tuhan itu nggak pernah habis bagi kita. Selalu ada setiap hari bagi kita. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, pasti ada berkat Tuhan bagi kita. Tetapi jangan cuma kita maunya terima berkat Tuhan. Kita juga harus pergi keluar. Kita harus berani lawan arus dunia. Kita harus berani menampilkan Kristus kepada dunia yang tidak mengenal Dia ini. Kalau kita cuma mau ngerasain pemeliharaan Tuhan buat diri kita, tapi kita takut keluar karena kita takut mengalami rugi, ya berarti sebenarnya kita masih punya jiwa perampok Bapak Ibu. Kalau cuma kita pengen aman doang bagi diri kita, itu karena kita sebenarnya berarti masih punya jiwa perampok. Justru kalau kita tahu pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, maka aku gak takut diutus keluar. Karena Tuhan pasti pelihara aku. Maka aku mau jadi saksi Kristus. Dengan cara aku mau kerja jujur. Mungkin sekalipun banyak teman-teman aku yang kerjanya korupsi, tetapi aku menolak untuk korupsi. Aku menolak untuk terima uang suap. Meski resikonya mungkin penghasilanku berkurang. Tapi aku gak takut. Karena pemeliharaan Tuhan cukup bagiku. Aku mau jadi saksi Kristus dengan cara tidak menjual rokok di warungku. Sekalipun resikonya aku bisa kehilangan pelanggan. Tapi aku gak takut. Karena aku tahu pemeliharaan Tuhan cukup bagiku. Ini adalah tanda kita hidup di dalam kelimpahan. Kita gak takut rugi karena kita tahu pemeliharaan Tuhan itu gak pernah habis bagi kita. Kalau kita takut kehilangan pelanggan, takut pendapatan berkurang, takut rugi kalau ngebantuin orang lain, takut menderita kalau kita menampilkan Kristus di dalam hidup kita, maka artinya kita belum ngerti arti hidup di dalam kelimpahan. Begitu juga dengan gereja Bapak Ibu. Gereja Tuhan tidak akan hidup di dalam segala kelimpahan kalau kita cuma ngutek-ngutek bikin acara pasca Natal yang bagus. Ngutek-ngutek siapin souvenir yang mewah. Ngutek-ngutek keluarin budget besar cuma untuk dekorasi. Terlihat mewah tapi bukan kelimpahan. Kecuali kalau kita siap diutus keluar. Bantu orang-orang susah. Berani kabarkan Injil. Dukung para misionaris. Barulah itu artinya kita hidup di dalam kelimpahan. Jadi dari perikop ini Bapak Ibu saya semakin dikuatkan. Bahwa orang Kristen gak cuma bisa hidup senang-senang sendirian. Kita gak bisa cuma mikirin ke dalam tanpa mikirin keluar. Gak ada. Bapak Ibu boleh cari di mana ayat Alkitab yang mengajarkan untuk mikirin aja apa yang di dalam. Saya gak pernah nemu itu. Bapak Ibu boleh kasih saya. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar menjadi gembala yang masuk dan keluar dari pintu Kristus, yang telah mengalami perubahan hidup, yang mendapati kelimpahan di dalam Kristus, sehingga kita menjadi orang yang siap memancarkan Kristus bukan hanya pada sesama orang Kristen, tapi juga pada dunia yang gelap ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami keselamatan. Kami bersyukur karena Yesus mau menjadi pintu bagi kami untuk mempertemukan kami dengan Bapa. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan yang percaya kepada Kristus. Sehingga kami pun memiliki hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Tapi seringkali mungkin di dalam kehidupan kami tidak menampilkan Kristus di dalam hidup kami. Seringkali kami lebih sering jatuh lagi ke dalam keegoisan. Memikirkan diri sendiri terus-menerus tanpa memikirkan orang lain. Untuk itu kami memohon ampun jika kami terus-menerus bersikap seperti seorang pencuri. Ajarkan kami, mampukan kami untuk bisa bersikap sebagai gembala, sebagaimana Tuhan memang mengutus kami untuk menjadi seorang gembala. Ajar kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami untuk bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Terutama ajarkan kami juga untuk mau diutus keluar. Memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mampu menjalani hidup Kristen ini secara maksimal. Sehingga kami adalah anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin.
Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biar sharing firman yang dibawakan tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin percaya bahwa tiada yang mengasihi kita seperti Yesus mengasihi kita. Bahwa Tuhan kita sanggup untuk melawat seluruh kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang mengerti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk bisa langsung berdoa kepada Bapak. Kami tidak perlu harus melakukan banyak ritual, melakukan banyak hal-hal lainnya, tetapi kami bisa langsung menuju kepada Bapak, mencurahkan isi hati kami, mencurahkan pergumulan kami, mencurahkan semua kerinduan kami. Dan hamba-Mu juga hari ini berdoa ya Tuhan secara khusus untuk setiap orang-orang yang berada dalam komunitas GKBI ini. Baik itu hamba Tuhan, baik majelis dan juga jemaat. Kami hamba-Mu berdoa agar kiranya setiap dari kami memiliki kecintaan kepada Tuhan 100%. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya di dalam hidup kami. Sehingga komunitas ini bukan menjadi komunitas yang mati, tapi komunitas ini menjadi komunitas yang hidup bersama-sama, tumbuh bersama-sama, dan semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi berkat bagi lingkungan yang di sekitar kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjadi komunitas yang bertumbuh bersama ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, termasuk juga doa-doa yang sudah kami panjatkan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini Bapak Ibu. Tapi jangan lupa minggu depan kita masih ada persekutuan doa tanggal 5 Agustus dengan tema Akulah Mesias yang akan dikhotbahkan oleh Evangelis Michael Davidson. Kita berjumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.